Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sadrin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kutai Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bersama fasilitator hebat Bu Desi Susanti SPD GR dan pengajar praktek Pak Suwono SPD. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal menurut common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan cara identifikasi kebutuhan murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid, yaitu dengan cara cocokan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran, koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran, jembatanin, yaitu menjembatanin pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Yang keempat adalah memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid, yang pertama adalah lingkungan, yaitu berkaitan dengan suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Kemudian yang kedua adalah budaya, di mana budaya yang santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Yang ketiga adalah gaya belajar, di mana ada 3 poin. Yang pertama adalah visual, auditorik, dan kinestetik. Yang keempat adalah multiplate intelligence, yaitu mencerdaskan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid-murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid, yaitu ragam, tahap, jalur. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajarin. Lalu, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 yaitu budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun hubungan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun hubungan modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Lalu, hubungan modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Yang terakhir, hubungan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga terinspirasi dan tetap semangat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih.